Hai, di bawah mata Ratu Elf dan Jade Lau, rune pada formasi di depan mereka mengalir semakin cepat, sehingga tampak seolah-olah seluruh penghalang akan ditembus kapan saja. Saat ini, Jade Lau hampir terburu-buru. Jika formula yang memblokir kebocoran vitalitas pohon kehidupan ini rusak, maka pohon kehidupan akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, hati Ratu Elf juga tegang, tetapi ekspresinya masih sangat acuh tak acuh sehingga orang tidak dapat melihat dari wajahnya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, jika dia sedikit aneh, saya khawatir Yulao akan dengan kasar mencabik-cabik Qin Yichen. Saat ini, Ai Yiji hanya bisa berdoa agar intuisinya tidak salah. Jika tidak, dia adalah pendosa para elf. Hai, tiba-tiba, terdengar suara kecil, hanya untuk melihat rune di penghalang mengalir dengan cepat. Ada rune yang benar-benar pecah. Saat ini, vitalitas yang tak terlukiskan bersiul keluar dari penghalang, dan langsung mengisi ruang antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, kulit Yulao tampak dingin, matanya menatap punggung Qin Yichen. Tubuhnya sedikit menggigil. Setelah banyak formulasi dari pembangkit tenaga spirit Racepik, masih ada kekurangan. Meskipun rune yang rusak hanyalah jejak di antara rune yang tak terhitung jumlahnya, pecahan rune kecil ini kemungkinan besar akan menjadi sarang semut di bendungan 1000 mil, menyebabkan seluruh formasi runtuh. Saat berikutnya, Jade Lau mundur, siluet itu melintas, dan menghilang ke dalam gua. Saat ini, Ratu Elf masih menjaga anak itu dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi sebagai penjaga, dia tidak bisa duduk diam. Saat ini, bukan waktunya untuk peduli apakah perilaku Ratu Elf benar. Prioritas utama adalah merencanakan yang terburuk. Di saat-saat biasa, hanya tetua spirit dan Royal Elf yang dapat terlibat di area dalam spirit Rache. Tapi hari ini, area ini berkedip siluet dan sangat hidup. Semua ini karena pengumuman waspada oranye. Peringatan oranye sangat serius, jadi hampir semua diaken dari seluruh spirit Rache di klan, elder dan senior lainnya datang ke sini. Bagian atas 100 spirit Rache berkumpul di luar pengadilan spirit Rache, menunggu kehadiran Spirit King. Suasananya sedikit bermartabat. Pada saat tertentu, tiba-tiba vitalitas besar energi menakutkan tiba-tiba datang dari suatu tempat. Di bawah energi vital ini, beberapa eksekutif senior spirit Rache yang berada dalam kondisi mempraktekkan kemacetan adalah orang-orang yang merasakan terobosan yang mereka butuhkan, dan mereka sedikit longgar. Arah itu, di mana pohon kehidupan? Apakah Ratu yang Mulia masih ada? Apa yang sedang terjadi? Apakah Yang Mulia Putri sudah selesai dibaptis? Di bawah aura ini, di lapangan yang awalnya sepi, jalur keraguan tiba-tiba terdengar. Garis pandang adalah arah pohon kehidupan dengan kegembiraan dan antisipasi. Bahkan tetua yang sangat dihormati di klan, saat ini setiap orang juga menggaruk-garuk kepala dan bertanya-tanya. Secara teoritis, bahkan jika Avril selesai dibaptis, bukankah seharusnya itu memicu gerakan seperti itu? Pada saat ini, vitalitas ini lebih besar dari imajinasi mereka. Dan beberapa tetua yang berhati-hati bahkan lebih ngeri saat mengetahui bahwa vitalitas ini masih terus berlanjut, bahkan lebih cepat. Namun, vitalitas ini terlalu besar dan memiliki sebagian besar. Itu sama sekali tidak diserap oleh klan ras roh atau pohon, dan itu menghilang di bagian langit dan bumi ini. Ini sama sekali bukan hal yang baik. Dalam hati banyak penatua, semacam perasaan tidak nyaman muncul. Apakah tidak ada kejutan dengan Ratu yang Mulia? Entahlah, kenapa aku selalu merasa ada yang salah. Di depan banyak pejabat tingkat tinggi. Beberapa penatua yang terhormat tidak hanya menyerap vitalitas yang begitu besar seperti penatua diakon lainnya. Mereka melihat dari dekat ke arah pohon kehidupan, dan ekspresi wajah mereka tidak ada bandingannya. Sebagai beberapa dari mereka, meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui masalah pohon kehidupan, mereka sudah mengetahui beberapa hal yang tersembunyi, misalnya pohon kehidupan kehilangan vitalitas. Namun, mereka juga kebetulan menemukan kejadian ini secara kebetulan. Dalam hal ini, meski dibedakan, mereka tidak berani berdiskusi dan bergosip. Jika hal ini nyata, dan vitalitasnya bocor sekarang, apakah itu berarti sesuatu yang serius telah terjadi? Saat para tetua ragu-ragu untuk menjelajahi situasi di sisi pohon kehidupan, siluet tua tiba-tiba muncul di depan semua orang. Penatua ketiga Light Elf, tirai tipis, temui Yulao. Penatua kedua esensi api, Api Yanlang, telah melihat Yulao. Petik 2. Pada saat siluet ini muncul, mata banyak eksekutif spirit Rache asli masih memiliki keraguan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka berada di depan mereka, para tetua yang paling dihormati, ketika mereka begitu hormat, mereka tiba-tiba juga masing-masing dan semua orang membungkuk memberi hormat. Bagaimana kamu berkumpul di sini? Itu adalah Yulao yang merupakan salah satu penjaga pohon kehidupan. Dia meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah penatua atau diaken, dan masing-masing dan setiap orang adalah eksekutif tingkat tinggi dari spirit Rache. Penatua, Ratu yang Mulia mengumumkan peringatan oranye. Saya menunggu perintah Ratu di sini. Beberapa sesepuh saling memandang. Salah satu dari mereka melangkah maju untuk melaporkan dengan jujur.
Peringatan oranye. Apa sebenarnya yang Ratu inginkan? Mendengar ini, Yulao mengerutkan kening. Ada teka-teki di hatiku. Oke, karena kalian semua ada di sini, itu menghemat banyak pekerjaan. Setelah itu, Lao melirik dan berteriak dengan suara rendah. Ini aku pergi ke pohon leluhur dengan kecepatan konstan. Sua. Setelah berbicara, siluet Yulao langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah pohon kehidupan. Melihat adegan ini, banyak eksekutif elit Spirit Rache terkejut. Bahkan banyak diaken yang masih curiga dengan identitasnya. Cepat dan pergi. Di depan bagian atas kelompok Rasro ini, penatua yang dihormati saling memandang, dan kuburan ekspresi wajah sangat tak tertandingi. Segera, mereka berteriak dan membawa ratusan eksekutif Spirit Rache tingkat tinggi, terbang ke arah Tree of Life yang perkasa. Orang lain mungkin tidak mengenal lelaki tua di depan mereka, tetapi mereka adalah lelaki tua kentut. Tetapi mereka beruntung telah melihat lelaki tua ini begitu mereka memenuhi syarat untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup di pohon kehidupan. Mengenai yang terakhir, bahkan Ratu Elf pun cukup sopan. Mereka hanya tahu bahwa yang terakhir adalah salah satu penjaga pohon kehidupan. Saat ini, bahkan Jade Lao sedang terburu-buru. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan kekhawatiran mereka.